Beberapa orang tidak pergi untuk ikut bersenang-senang di kota. Sudah terlalu banyak orang yang memasuki kota Banyu selama periode ini. Meskipun kota Banyu adalah rumah bagi Sekte Liang, masih ada konflik di kota. Awalnya, Sekte Liang juga akan mengurus pertempuran di kota, tetapi kemudian ada terlalu banyak pertempuran untuk dikelola, jadi mereka mengalihkan satu mata dan menutup yang lain. Selama mereka tidak mengambil tindakan terhadap penduduk kota, mereka tidak peduli sama sekali. Waktu berlalu dalam latihan Cameron Lin. Segera, berita datang bahwa gelombang dingin di pegunungan dingin sedang memudar. Ketika orang-orang di kota mendapat berita itu, mereka semua bergegas menuju gunung yang dingin. Serangkaian aura besar mengalir keluar dari kota Banyu, berubah menjadi cahaya pelangi yang menembus langit dan bumi, dan melesat ke arah pegunungan yang dingin. Jelas bahwa mereka yang memiliki kekuatan dikirim. Banyak orang melihat sosok Luqiyin Helen Song dan lainnya muncul di pegunungan yang dingin. Selain arogansi ini, banyak orang kuat juga mengikuti. Pada akhirnya, bahkan prajurit biasa pun siap untuk bergerak. Seluruh pinggiran pegunungan Frost penuh dengan kerumunan, dan air yang mengelilingi seluruh pegunungan tidak dapat dikeringkan. Tuan Muda Cameron, warisan peri Hanyu dibuka. Chiliasu melaporkan dari samping. Mengikuti ahli pedang Duming, dia juga memanggil Cameron Lin Tuan Muda Cameron. Meskipun Cameron Lin tidak mengungkapkan identitasnya, dia sudah menentukan bahwa Cameron Lin adalah penerus kekuatan besar, dan ahli pedang Duming adalah pelindung Cameron Lin. Yah, kalian tinggal di sini, aku akan kembali segera setelah aku pergi. Cameron Lin membuka matanya, dan sebuah bintang melintas di matanya. Dia menyingkirkan auranya, mengubahnya menjadi aura biasa, dan melangkah keluar. Ahli pedang Duming buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Dua senior, tunggu aku. Draken Chen juga mengikutinya, tidak tahu keterampilan tubuh seperti apa yang dia gunakan. Cameron Lin dan ahli pedang Duming adalah pembangkit tenaga surga dan abadi. Butuh puluhan mil untuk melangkah keluar, tetapi Draken Chen tidak kehilangan pandangan. Jadilah mampu mengikuti keduanya dengan mantap. Cameron Lin dan ahli pedang Duming juga tidak peduli. Mereka semua tahu bahwa Draken Chen pasti berasal dari kekuatan besar, jika tidak mereka tidak akan begitu berharga bagi begitu banyak orang berbakat dan kuat. Di sepanjang jalan, ketiganya melihat banyak prajurit, di antaranya bahkan ada prajurit tingkat rendah yang bukan dewa. Sebagian besar dari mereka berbaris menuju pegunungan yang dingin dalam kelompok, dan mereka tidak berharap untuk mendapatkan bahan berharga selama perjalanan ini, berpikir bahwa mereka dapat mengambil satu atau dua senjata, atau obat-obatan, dan latihan, maka mereka akan memenangkan jackpot. Dari melangkah ke pegunungan yang dingin, semakin dalam pergi, semakin sedikit prajurit yang ditemui. Gelombang dingin saat ini baru saja mulai mereda, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup hanya bisa berada di pinggiran terluar dan tidak bisa masuk sama sekali. Cameron Lin dan yang lainnya tidak berani masuk jauh ke dalam gunung yang dingin sejauh ribuan mil. Gelombang dingin di dalam membuat mereka merasa berdebar-debar. Cameron Lin bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia membuka lapangan dan terus bergerak maju, dia akan dapat melakukan perjalanan paling banyak ratusan mil. Dan dia tidak bisa mendekati area inti pegunungan ini sama sekali. Embun beku muncul di antara alis ahli pedang Duming, dan Draken Chen bahkan lebih tak tertahankan. Dia sudah menggigil, dan tidak ada cara untuk melanjutkan. Kembali 100 mil, dan tunggu sampai gelombang dingin menghilang sebelum melanjutkan perjalanan. Cameron Lin berkata, baik. Draken Chen berbicara dengan cepat. Dia juga ingin tahu tentang identitas Cameron Lin dan mengikuti. Dia tidak menyangka kekuatan Cameron Lin lebih tak terduga daripada yang dia kira. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tetapi Cameron Lin sepertinya tidak keberatan. Tepat ketika mereka bertiga mundur 100 mil, sebuah suara dingin datang. Helen Song, Luqiyin dan yang lainnya semua berdiri tidak jauh. Mereka tidak menyangka ada orang yang masuk lebih dalam dari mereka,
mengetahui bahwa mereka hampir mencapai batas ketika mereka sampai di sini, tetapi mereka tidak berharap melihat seseorang keluar dari lebih dalam. Siapa tiga orang ini? Lucky Yin memandang Cameron Lin dan lainnya, dan tidak ada gelombang di matanya, dia acuh tak acuh. Jika dia ingin terus berjalan, dia bisa pergi, tetapi dia tidak bisa pergi jauh, jadi tidak perlu menyia-nyiakan energi sejati dalam tubuhnya. Aku belum pernah melihatnya. Tianhuang Selatan sepertinya tidak ada orang-orang ini, Christian Song juga berkata dengan dingin. Helen Song berdiri tidak jauh dengan tangan terlipat, bahkan tidak membuka matanya. Kekuatan terendah dari orang-orang yang dapat maju ke tempat ini juga merupakan puncak keabadian bumi. Ada puluhan orang di sini, setengah dari puncak tingkat dewa, dan sisanya dari tingkat surga. Cameron Lin bahkan memperhatikan bahwa masih ada 3 tingkat surga yang tersembunyi dalam kegelapan. Draken Chen memandang ke arah Cameron Lin dan menemukan bahwa mata Cameron Lin tidak memiliki gelombang sedikit pun, hanya acuh tak acuh. Mereka tidak bermaksud berbicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Kemarahan melintas di mata Christian Song. Sebagai putra suci dari Sekte Yin Yang, bahkan Lucky Yin dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya. Sekarang orang tak dikenal berani menatapnya dengan mata acuh tak acuh. 2 abadi yang berdiri tidak jauh memegang beberapa potret di tangan mereka, diam-diam menatap Cameron Lin dan ahli pedang duming. Mereka adalah 2 abadi Qingyang Zhong Ding Kemian dan Liu Jin. Sekte Qingyang telah bertanggung jawab atas kota Zenan selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia memiliki salurannya sendiri. Selain itu, Cameron Lin dan orang-orang dari Aula Singa Putih buru-buru pergi ketika mereka pergi. Mereka telah menunggu di depan selama 2 hari. Mereka mengira bahwa orang-orang dari Aula Singa Putih telah kembali ke markas. Kemudian, mereka menerima kabar bahwa warisan segera dibuka, jadi mereka bergegas, tetapi mereka tidak berharap untuk menemukan tempat untuk pergi. Tidak perlu banyak usaha untuk menemukan, dan benar-benar bertemu 2 orang di sini dengan Aula Singa Putih. Karena 2 orang di depan mereka dapat sampai ke sini, mereka pastilah orang kuat yang membantu Aula Singa Putih pergi. Memikirkan hal ini, keduanya saling memandang, tidak lagi ragu-ragu, dan melangkah keluar. Kelsen Ding memperhatikan Cameron Lin dan ahli pedang duming dengan dingin dan berkata, kalian membunuh cucuku dan senior sekte Qingyangku di kota Zenan. Tidak sulit menemukan kalian. Begitu Kelsen Ding mengatakan ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Cameron Lin. Sekarang ada orang yang berani membunuh orang sekte Qingyang di kota Zenan. Tidak heran mereka begitu sombong, mereka ternyata 2 orang gila. Christian Song berdiri di samping. Lalu kenapa? Cameron Lin berkata ringan dengan membelakangi kerumunan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Christian Song tersenyum dingin dan berkata, 2 senior sekte Qingyang, jika kalian tidak sungkan, aku tidak keberatan menghabisi keduanya untukmu. Sosok Christian Song bergetar, dan sinar bulan yang dingin menusuk matanya, membunuh, hampir seperti esensi. Beberapa puncak peri bumi dalam radius 100 meter terasa sedikit tak tertahankan, dan mereka mundur bolak-balik, hanya untuk merasakan bahwa tubuh mereka dingin. Anak ini sedang mempraktikkan kitab suci Taiyin, matanya seperti bulan. Ketika dia berkultivasi ke alam abadi surgawi, dia akan beralih ke kitab suci hari besar. Ketika saatnya tiba, matahari dan bulan akan berputar, dan dia bisa membunuh orang dalam sekejap. Draken Chen berbisik dari samping. Bersiaplah menghadapi ajal kalian. Christian Song melangkah keluar sebelum dia selesai berbicara. Cahaya bulan di matanya seperti pisau tajam, menebas ke arah Cameron Lin. Cahaya bulan naik melawan angin, dan dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi cahaya pisau setinggi ratusan kaki, melesat ke arah Cameron Lin. Pisau Mang membawa angin, dan menggores semua batu di sekitarnya, seperti pisau tajam. Sangat kuat, mereka yang menyaksikan pertempuran tercengang. Seperti yang diharapkan, tidak ada ilusi di bawah reputasi. Dengan tangan ini, Christian Song bisa bangga dengan bumi abadi di sini.
Bahkan Helen Song dan Lu Qiyin memandang Tristian Song dengan serius. Melihat ekspresi orang-orang di sekitar, Tristian Song menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Kali ini dia mengambil tindakan untuk membela orang lain dan membuktikan bahwa dia tidak lebih buruk dari Helen Song dan Lu Qiyin. Ketika yang lain melihat tembakan Tristian Song, wajah mereka juga menunjukkan senyum. Sekte Qing yang mereka awalnya ingin memiliki hubungan yang baik dengan sekte kelas 2 dari sekte Yin Yang, tetapi sayangnya mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang Tristian Song mengambil tindakan terhadap dua orang ini, mereka punya alasan untuk mendekati Tristian Song. Orang ini juga memiliki beberapa kekuatan, tapi sayangnya dia telah menjadi objek kekuatan Tristian Song, kata Helen Song ringan. Tidak memiliki kemampuan tapi berani begitu sombong, sialan. Lu Qiyin juga berkata ringan. Wajah Tristian Song menunjukkan senyum puas. Baang. Melihat sekumpulan pedang yang berbentuk cahaya bulan, yang tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang bertiup ketika jaraknya 10 kaki dari Cameron Lin, pakaian hitam Cameron Lin berkibar, tetapi tidak terluka sedikit pun. Apa-apaan ini? Semua orang di sekitar terkejut. Helen Song dan Lu Qiyin keduanya sedikit mengernyit, pedangnya sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa menghadapinya sesuka hati, tetapi sekarang menghilang secara misterius. Hanya 3 dewa surgawi yang terlambat yang tersembunyi dalam kegelapan, semua melihat ke satu sisi, seolah memikirkan sesuatu. Tristian Song mengerutkan kening, lalu dengan cepat pulih. Serangga kecil, lihat bagaimana aku membunuhmu. Dia mendengus dan menunjuk lagi, serang. Tang. Kekosongan bergetar, dan pedang itu berdering. Melihat aliran udara putih susu membentang dari lengannya, dan akhirnya mengembun menjadi pisau setebal ibu jari. Cahaya bilahnya sangat ganas, dan melesat dengan ganas, menembus kehampaan dalam sekejap, membuat suara merobek udara, seperti pedang surgawi yang tiada taranya, menebas ke arah Cameron Lin. Legenda mengatakan bahwa ada orang kuat di sekte Yin Yang. Bahkan ada lebih banyak desas-desus bahwa Master Sekte Yin dan Yang ini telah mencapai persatuan Yin dan Yang. Sekte Yin Yang mengandalkan jurus ini untuk menduduki Tian Huang Selatan. Jurus ini jelas berarti Tristian Song sudah marah. Para penonton mengangguk dan menunggu pemuda di depannya jatuh. Cameron Lin dengan tenang berkata, ingin mengujiku, apa kamu pantas? Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, tanpa menggunakan energi, tebasan luar biasa itu jatuh ke tangan Cameron Lin dengan patuh, berubah menjadi energi yang lembut. Bagaimana bisa? Kali ini, semua orang benar-benar terkejut. Metode semacam ini hanya dapat dilakukan oleh dewa sejati setengah langkah. Bahkan jika orang kuat di tingkat surga dapat dengan mudah mengalahkan Tristian Song, dia tidak dapat melakukannya dengan mudah. Gawat! Senior Sekte Yin yang telah bersembunyi di kegelapan untuk melindungi Tristian, berteriak keras, Tristian cepat mundur. Tristian Song tidak berani ragu ketika dia mendengar kata-kata itu, dia bergegas menuju senior yang melindunginya. Mau kabur? Cameron Lin berkata dengan ringan. Lalu ada cahaya bilah di telapak tangannya terbang ke udara dengan keras, berubah menjadi pedang panjang. Tebas. Cameron Lin menjentikkan jarinya dengan ringan. Tebasan pedang terlontar dengan cepat dan mengarah langsung ke Tristian Song. Dibandingkan dengan kekuatan Tristian Song, tidak tahu seberapa besar kekuatan tebasan ini. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya berubah tercengang oleh kekuatan serangan ini. Senior yang menjaga Tristian Song bahkan berteriak, beraninya kamu. Tapi sudah terlambat. Seberapa mengerikan tebasan pedang yang dibuat oleh Cameron Lin dengan energi sejatinya. Tristian Song tidak dapat melawan. Tubuhnya bersinar dan senjata pertahanan yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Baang! Cahaya pedang mengenai Tristian Song, semua senjata spiritual di tubuh Tristian Song hancur oleh pukulan ini, dan seluruh tubuhnya dihancurkan oleh pisau. Sial, kamu adalah dewa sejati setengah langkah. Tristian Song kaget dan marah. Dewa sejati setengah langkah dipandang sebagai tingkat tertinggi di Tian Huang Selatan. Terlepas dari sekte dewa barbar,
Siapa yang berani memprovokasi dewa sejati setengah langkah? Bagaimana dia tahu bahwa pemuda yang terlihat lebih muda darinya ini sangat kuat? Untungnya, aku punya pelindung tubuh. Jika bukan karena dia memiliki senjata spiritual itu, mungkin dia sudah mati. Dia hanya ingin mundur ketika dia melihat seruan dari sekitarnya, dan banyak orang menatapnya dengan ngeri. Ada apa? Kenapa semua orang menatapku seperti ini? Christian Song tiba-tiba merasa tidak enak. Dia menundukkan kepalanya untuk menemukan bahwa noda darah samar membentang dari leher ke dadanya, dan pakaian spiritual yang dia kenakan telah sejak tadi rusak. Ternyata tidak bisa menangis tebasan itu. Christian Song penuh penyesalan pada saat ini, dan hendak berbicara. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, dan semua orang hanya melihat tubuh jenius muda yang terkenal di Nanhuang ini terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Kemudian semua tulang dan daging dihancurkan berkeping-keping oleh aura pedang itu. Christian Song tewas. Pada saat ini, semua orang terdiam di sepanjang pegunungan yang dingin, mereka seolah membeku. Pada saat ini di luar pegunungan yang dingin, ada lebih dari 100 orang kuat berkumpul di sini dari seluruh Tianhuang Selatan, di antaranya ada sebanyak 30 atau 40 tingkat surga, tetapi tidak satupun dari mereka berani berbicara. Cameron Lin membelah Christian Song dengan jarinya, itu mengerikan. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa pemuda di depan mereka ini benar-benar dewa sejati setengah langkah. Apakah ini benar-benar dewa sejati setengah langkah? Orang hebat mana yang melatih anak muda ini? Orang yang tak terhitung jumlahnya meraung di dalam hati mereka. Mata kagum semua tertuju pada Cameron Lin. Untuk dewa sejati setengah langkah muda seperti itu, selama dia tidak mati, melangkah ke alam dewa sejati adalah hal yang pasti.